Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mari berperilaku terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat memahami sikap gemar membaca. Yang kedua, anak-anak dapat memahami sikap pantang menyerah. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami sikap rendah hati. Dan yang keempat, anak-anak dapat memahami sikap hemat. Gemar membaca. Gemar membaca merupakan perilaku terpuji yang bertujuan untuk mendapat ilmu pengetahuan. Jadi, gemar membaca merupakan perilaku perbuatan membaca selalu senang sekali untuk membaca dan tujuannya untuk apa? Mendapat ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Karena apa? Menuntut ilmu merupakan kewajiban. Jadi wajib bagi setiap muslim atau orang Islam sejak dini, sejak kecil ya. Sejak kalau di dalam hadis dijelaskan bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Carilah ilmu dari turun ayunan sampai masuk liang lahat berarti sampai meninggal. Artinya wajib apa? Jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Berarti jika kita kok tidak mau mencari ilmu, tidak mau membaca, tidak mau belajar, berarti kita malah berdosa. Manfaat gemar membaca. Gemar membaca akan menjadikan kita pandai, karena pengetahuan kita akan bertambah. Jadi pengetahuan kita akan bertambah, semakin luas ilmu kita. Dengan ilmu yang semakin luas, baik ilmu umum maupun ilmu agama, maka akan membuat kita memiliki ide-ide yang kreatif, yang bermanfaat. Nah, terus bagaimana cara membaca supaya kita paham apa yang kita baca? Kita membacanya pertama dengan hati-hati, dengan memahami setiap kata yang ada. Jika kita belum paham, kita dapat mengulangi lagi. Itu cara belajar. Tidak hanya sekedar membaca, misalnya menjadikan kita pandai karena pengetahuan kita bertambah dan membuat kita dapat kreatif dengan ide yang baru. Selesai. Tapi apa? Tidak paham apa yang kita baca. Maka ketika kita belum paham, maka kita dapat mengulang sampai kita paham dengan pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa. Kita pahami setiap kata demi kata. Nanti akan paham apa yang dimaksud dengan kalimat ini. Soal yang pertama, mengapa membaca dapat menjadikan kita pandai? Soal kedua, bagaimana cara supaya kita dapat paham hal yang kita baca? Dari gambar kita bisa melihat kalau ini berarti orang tersebut menyerah, padahal tinggal sedikit lagi mendapatkan berlian. Jadi apa yang di sini kita harus apa? Pantang menyerah. Jangan sampai menyerah ketika kita mengalami kegagalan atau kesulitan. Jadi pantang menyerah merupakan sikap tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan atau kesulitan. Jadi misalnya
Anak-anak sudah belajar dengan rajin, tetapi nilainya jelek. Jangan langsung, alah, saya nggak usah belajar. Oh, belajar aja nilainya jelek kok. Jangan seperti itu. Tapi apa? Kita tetap berusaha, pantang menyerah untuk tetap belajar semampu kita. Ciri-ciri pantang menyerah, ya. Orang-orang yang pantang menyerah dia akan selalu berusaha keras, penuh dengan semangat, dan tidak mudah putus asa dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Ya. Ketika gagal diulangi lagi, gagal diulangi lagi, gagal diulangi lagi, ya. Seperti ketika kita latihan naik sepeda. Anak-anak kalau naik sepeda latihan baru jatuh nangis, terus nggak mau latihan lagi, ya nggak bakal bisa, ya. Orang yang pandai ya naik sepeda, tanya saja, pasti dia pernah jatuh berkali-kali, ya. Sampai akhirnya bisa naik sepeda. Itu namanya orang yang pantang menyerah. Soal ketiga, mengapa kita tidak boleh putus asa? Rendah hati. Nama lain rendah hati adalah tawaduk. Dapat diartikan juga perilaku tidak sombong. Orang yang rendah hati tidak mengharapkan pujian, tetapi apa? Hanya mengharapkan ridho Allah, sehingga tidak pernah membanggakan diri terhadap apa yang dilakukannya. Misalnya, anak-anak mendapat juara kelas, tidak perlu sombong, ya, karena segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu termasuk rezeki yang diberikan Allah. Misalnya kita diberi kekayaan, ya, rumahnya tingkat 10, mobilnya jejer-jejer seperti parkir. Tapi kita tidak boleh sombong karena apa? Semua itu merupakan titipan dari Allah. Karena sombong itu merupakan saudara setan, ya. Setan itu selalu mengajak kesombongan, ya. Setan itu diusir dari surga juga karena sombongnya, ya. Soal keempat, mengapa kita tidak boleh sombong? Hemat. Hemat merupakan perilaku menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Ingat-ingat, sesuai kebutuhan. Hemat itu berada di antara boros dan kikir, jadi di tengah-tengah. Tidak boros, ya tidak kikir. Kikir itu apa? Pelit. Kalau boros itu menghambur-hamburkan, ya, mewah-mewahan, ya, itu namanya boros. Misalnya memiliki uang 1 juta, hari itu juga digunakan untuk makan semua 1 juta sendirian. Nah, itu namanya boros. Kalau kikir, misalnya punya uang 1 juta, ada orang minta-minta, tidak diberi, padahal uangnya banyak. Ya, minta 1.000 pun tidak dikasih. Itu namanya kikir. Jadi namanya hemat itu berada di tengah-tengah antara boros dan kikir. Berarti apa? Tidak boros, ya tidak pelit. Berhemat tidak hanya dalam membelanjakan uang, tetapi juga dalam menggunakan waktu dan benda yang dimiliki. Menggunakan uang maksudnya gimana? Hemat, ya. Ketika kita dapat menggunakan waktu yang kita miliki, ya, dalam waktu luang, kita gunakan untuk belajar. Jangan gunakan untuk santai-santai. Kita gunakan untuk senang-senang saja. Nah, itu berarti apa? Tidak menghemat waktu. Padahal waktu, kalau peribahasa itu waktu adalah uang, ya. Bahkan dalam surat Al-Ashr kan ada itu. Wal ashri, demi waktu, ya. Orang itu dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman. Berarti apa? Menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Wa amilus sholihati, beramal soleh. Jadi waktu itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh, itu yang dinamakan menggunakan waktu sebaik mungkin. Itu termasuk hemat waktu. Hemat menggunakan benda, contohnya ketika air keran sudah tidak dipakai harus dimatikan. Lampu ketika sudah siang hari harus dimatikan. Nah, itu juga menghemat benda yang kita miliki. Hidup hemat akan melatih kita hidup sederhana. Berarti apa? Tidak bermewah-mewahan, peduli terhadap yang lain. Dengan hemat kita pasti akan dapat menyisihkan sebagian uang kita. Sebagian uang kita dapat kita manfaatkan yang perlu-perlu saja. Misalnya ada orang yang membutuhkan, dapat kita bantu. Berarti itu peduli terhadap yang lain. Dan yang penting itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena apa? Pemboros-pemboros itu merupakan saudaranya setan. Jadi soal kelima, apakah perbedaan kalimat dan fikir? Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.